Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini, saya akan membahas masalah tingkah laku debt collector. Jadi, ada salah satu komentar yang bertanya, ketemu sama debt collector di luar, dan mengakibatkan mereka berkelahi. Dan nasabahnya otomatis babak belur, habis dipukuli sama debt collector. Makanya di sini saya katakan, jangan pernah janji ketemu sama debt collector di luar. Apapun alasannya, apapun ceritanya, resiko ada sama kalian. Dan di sini saya sarankan, wajib melapor ke kepolisian. Saya jamin debt collectornya pasti akan kena hukuman. Kalian tahu, debt collector itu senang sekali namanya kekerasan. Makanya di sini saya sarankan, jangan pernah melawan sama debt collector. Debt collector itu punya dua strategi. Yang pertama, dia mengandalkan tampang yang sangar. Yang kedua, dia kadang-kadang menggunakan kekerasan, membuat nasabah itu takut. Jadi mereka melakukan intimidasi. Makanya tidak usah ketemu sama debt collector di luar. Kalian tidak usah melawan. Mereka menggunakan kekerasan, kalian menggunakan secara hukum. Banyak sekali komentar yang bilang, debt collector datang langsung tanpa ada kata 1, 2, 3. Pasti langsung menggunakan kekerasan, menggunakan intimidasi. Tidaklah demikian. Pasti mereka akan melihat situasi dulu. Yang membuat kalian itu akan ditekan, dikasari, yaitu kalian sendiri. Kalau mereka keras, kalian simple aja, sederhana. Kalian bilang aja udah, saya tidak bisa melawan. Kalau berkelahi, saya pasti kalah. Saya ngaku kalah aja udah. Tapi kalau Bapak berani menyenggol saya, berani melakukan kekerasan, saya akan lapor polisi. Kalian harus lapor. Jangan pernah kalian tidak melapor. Harus kalian tahu bahwa negara pasti akan melarang namanya premanisme. Di negara Indonesia ini, negara tidak boleh kalah sama preman. Takkanlah dia preman di luar. Itu kan di luar. Dalam sisi pekerjaan, itu akan beda lagi. Jadi kalian harus wajib melapor ya. Kalau kalian melapor, saya jamin langsung ditahan dikarenakan tuntutannya di atas 5 tahun. Jadi pihak kepolisian berhak untuk langsung menahan. Bisa itu. Kecuali tuntutannya di bawah 5 tahun. Di sini banyak sekali komentar-komentar. Hutang itu harus tepat waktu. Hutang itu harus dibayar bagaimanapun caranya. Saya setuju. Itu saya setuju. Tapi kalau kondisinya akan berbeda, maka perlakuannya akan berbeda. Kita maklumin aja. Makanya komentar-komentar yang negatif itu saya abaikan. Saya sakit hati nggak? Enggak, saya nggak sakit hati. Karena saya memaklumi. Pola pikir mereka itu ya segitu. Jadi kita jangan memaksakan orang lain untuk memahami pola pikir kita. Yang komentar-komentar negatif itu, daya pikirnya hanya seperti itu. Makanya kalau dalam dunia pekerjaan, yang seperti itu tidak akan bisa berhasil. Tidak akan bisa naik jabatannya. Untuk menduduki suatu posisi jabatan, harus berpikirnya itu bisnis. Jangan sampai tindakannya itu merugikan perusahaan. Asal kalian tahu juga, setiap debt collector yang datang ke rumah, yang melakukan kekerasan, itu pasti tidak akan di-backup oleh perusahaan. Saya jamin itu. Tapi kalau nasabah yang mengganggu debt collector, nasabah yang melakukan kekerasan sama debt collector, saya jamin 100% pasti akan di-backup oleh perusahaan. Makanya kalian jangan ikutin emosi. Jadi ada dua hal yang jangan pernah kalian lakukan. Yang pertama, jangan pernah janji ketemu sama debt collector di luar, apapun alasannya. Yang kedua, jangan ajak debt collector masuk ke dalam rumah. Cukup di depan rumah. Kalau ada halaman depan rumah, halaman aja tidak ada masalah. Kenapa harus di dalam? Kalau di dalam kan ada risiko, ada keluarga kalian, ada orang yang kalian sayangi, yang kalian lindungi di rumah itu. Tapi kalau di luar, ada tetangga yang akan melihat, tidak usah pikir malu. Malu itu nantilah. Karena tetangga itu akan menjadi saksi. Kalau kalian ada apa-apa, tetangga akan menjadi saksi. Banyak sekali video-video saya sebelumnya, bagaimana cara menghadapi debt collector. Saya menggunakan cara ini, bagaimana kalian menghadapi debt collector secara elegan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Kekerasan itu tidak ada hasilnya. Ya rugi kalian. Dan teman-teman di sini, saya himbau,
Yang komentar-komentar negatif, abaikan, tidak perlu dibalas. Biarkan mereka berpikir seperti itu. Karena mereka mungkin belum ada masalah. Mereka melakukan intimidasi, melakukan yang lain-lain itu. Supaya kalian takut. Kalian tidak usah takut sama debt collector. Bukan berarti di sini kalian jago. Bukan di sini kita ini jago berkelahi. Bisa melawan debt collector, bukan. Kalau namanya secara fisik berkelahi, kita angkat tangan. Udah. Kalau saya ngaku kalah aja udah. Ngapain saya pusing-pusing? Saya tidak bisa berkelahi kok. Tapi ada yang bisa melindungi kita, yaitu hukum yang ada di Indonesia. Bank Indonesia sudah mengakomodir bagaimana tata cara menagih ke nasabah melalui surat edaran yang sudah dikeluarkan. Ada di video-video saya sebelumnya. Banyak sekali aturan. Ada dua hal yang cara penagihan mereka itu. Yang pertama, melakukan lewat telepon. Itu namanya desk collection. Ini tidak akan pernah ketemu sama nasabah. Dia hanya melalui telepon. Omongannya itu yang selangit. Yang membuat kalian itu gelisah, stres. Jadi tidak perlu diladeni. Yang kedua adalah debt collector. Istilah kalau di dunia perbankan itu namanya field collection atau team collection. Ini yang akan datang. Yang datang ini akan berbeda sama yang nelpon. Kalau ada telepon, nggak usah diangkat. Yang penting, permasalahan yang kalian hadapi itu wajib diinformasikan dulu ke pihak bank. Setelah itu, kalian tidak usah angkat teleponnya. Resikonya apa? Resikonya ada di video-video saya sebelumnya ada. Selain resiko yang saya katakan itu, kalian tidak usah dengarkan. Yang penting di sini saya tekankan, kalau kalian ada rezeki, ada uang, wajib kalian menyelesaikannya. Hutang ada hutang, wajib dilunaskan. Tapi kalau kondisinya sudah berbeda, kondisi keuangan kalian sedang sulit, mau diapakan lagi? Cara seperti ini yang harus kalian lakukan. Bagi kalian yang suka komentar yang negatif, kalian cek dulu siapa saya. Cek dulu profil saya seperti apa. Jadi jangan sampai kalian ini tukang tipu. Ya, kita maklumin aja, dia kan tidak tahu. Sekali lagi saya katakan, kita maklumin. Marah nggak? Tidak usah marah. Dan di sini kita bukan membenci namanya debt collector, bukan. Debt collector itu hanya pekerjaan. Yang kita permasalahkan di sini bagaimana cara penagihannya. Debt collector itu kalau datang ke rumah pasti selalu mengatakan tidak takut sama polisi, tidak takut sama namanya hukum, semuanya dia tidak takut. Saya bilang bila perlu Tuhan pun mereka tidak takut. Tapi kalau sudah dihadapkan sama kepolisian, saya bilang seperti kemarin, seperti ayam penyet, tinggal makan aja udah. Jadi kalau ada debt collector mau mengajak janjian kalian ketemu di luar, kalian bilang rumah saya jelas kalau mau datang ke rumah. Tapi kalau minta Sherlock melalui WA, jangan pernah mau. Kalian cari sendiri. Alamat saya sudah jelas di sana, kalian cari sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa video saya di subscribe dan dikasih like ya. Dan silakan video saya di share ke teman-teman, sanak famili atau saudara yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.